Teknologi pengembangan AI. Teknologi kecerdasan buatan atau dengan disebut dengan AI telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa dekade terakhir, mengubah cara hidup bekerja dan berinteraksi. AI merujuk pada kemampuan mesin atau meniru fungsi kognitif manusia seperti pembelajaran, penalaran, dan pengembalian keputusan. Penggunaan AI tidak hanya terbatas pada industri teknologi, tetapi telah merambah sebagai sektor seperti kesehatan, transportasi, pendidikan, dan keuangan. Di sektor kesehatan, AI membantu dalam diagnosis penyakit, pengembangan obat, dan personalisasi perawatan pasien. Dalam transportasi, AI kemungkinan mengembangkan kendaraan otonom yang dapat mengurangi kecelakaan dan meningkatkan efisien lalu lintas. Di bidang pendidikan, AI digunakan untuk membuat sistem pembelajaran yang adaptif, memberikan feedback yang lebih cepat, dan membantu dalam proses administrasi. Dalam dunia keuangan, kulang kaimi. Sibal. Teknologi kecerdasan buatan yaitu AI telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa dekade terakhir, mengubah cara hidup, bekerja, dan berinteraksi. Ulangi. Teknologi kecerdasan buatan atau disebut dengan AI telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa dekade terakhir, mengubah cara hidup, bekerja, dan berinteraksi. AI merujuk pada kemampuan mesin atau meniru fungsi kognitif manusia seperti pembelajaran, penalaran, dan pengambilan. Teknologi kecerdasan atau AI telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa dekade terakhir, mengubah cara hidup, bekerja, dan berinteraksi. AI merujuk pada kemampuan mesin untuk meniru fungsi kognitif manusia seperti pembelajaran. Jago jadi begitu Ulangi lagi. Ulangi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Pengembangan teknologi AI. Teknologi kecerdasan buatan apa berhenti ku ganggu aku juga nanti ya. Mau aku ganggu? Pengembangan teknologi AI. Teknologi kecerdasan buatan atau disebut dengan AI telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa dekade terakhir, mengubah cara hidup kita bekerja dan berinteraksi. AI merujuk pada kemampuan mesin untuk meniru fungsi kognitif manusia seperti pembelajaran, penalaran, dan pengambilan keputusan. Penggunaan AI tidak hanya terbatas pada industri teknologi, tetapi telah menambah berbagai sektor seperti kesehatan, transportasi, pendidikan, dan keuangan. Di sektor kesehatan, AI membantu dalam diagnosis penyakit, pengembangan obat, dan personalisasi kendaraan otonom yang dapat mengurangi kecelakaan dan peningkatan efisien lalu lintas. Di bidang pendidikan, AI digunakan untuk membantu sistem pelajaran yang adaptif, memberikan feedback yang lebih cepat, dan membantu dalam proses administrasi. Dalam dunia keuangan, AI digunakan untuk analisis data, manajemen risiko, dan deteksi penipuan. Selanjutnya yang kita akan bahas yaitu bagaimana pengaruh perkembangan teknologi kecerdasan buatan AI terhadap proses pembelajaran mahasiswa. Kedua, apakah penggunaan AI dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran, keterlibatan mahasiswa, dan kepuasan pembelajaran? Yang ketiga, bagaimana peran dosen dalam konteks penggunaan AI dalam pembelajaran? Langsung saja kita ke materinya. Pengaruh perkembangan teknologi AI. Pengaruh perkembangan teknologi kecerdasan buatan AI terhadap proses pembelajaran mahasiswa cukup signifikan dan beragam. Berikut beberapa dampak utamanya. Yang pertama, pembelajaran personalisasi. AI memungkinkan pembelajaran yang dipersonalisasi di mana materi dan metode
pengajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan individu mahasiswa. Ini membantu mahasiswa untuk lebih belajar efektif dan efisien. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. AI dapat mengotomatisasi tugas-tugas rutin seperti penilaian dan pengumpulan data, memungkinkan guru untuk fokus lebih pada interaksi langsung dengan mahasiswa. Hal ini meningkatkan efisiensi proses belajar mengajar. Selanjutnya, aksesibilitas dan inklusi. Teknologi AI dapat membantu mahasiswa dengan kebutuhan khusus dengan menyediakan alat bantu seperti pembaca teks untuk mata kosong atau aplikasi yang dapat membantu mereka berinteraksi dengan materi pembelajaran. Yang keempat, pengembangan keterampilan baru. AI membantu mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan baru yang relevan dengan era digital seperti programan, analisis data, dan penggunaan alat AI lainnya. Yang terakhir ada tantangan etika dan keaslian karya. Penggunaan AI dalam pembelajaran juga menimbulkan tantangan etika seperti isu hak cipta dan keaslian karya akademik. Mahasiswa perlu diajarkan untuk menggunakan AI secara bijak dan etis. Selanjutnya, pembahasan kedua yaitu penggunaan AI dalam pembelajaran. Penggunaan AI dalam pembelajaran memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas, keterlibatan mahasiswa, dan kepuasan pembelajaran. Berikut adalah beberapa cara di mana AI dapat memberikan dampak positif. Yang pertama, meningkatkan efisiensi. Halus kau pulpi tulang. Nanti potongnya. Lanjut. Panas kau, kurang ajar. Apa namanya, tidak masalah hukum kok kau? Nanti video bisa. Tidak, saya mau langsung saya. Sembarang kau sembarang. Jadi penggunaan AI dalam pembelajaran. Penggunaan AI dalam pembelajaran memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas, keterlibatan mahasiswa, dan kepuasan pembelajaran. Berikut adalah beberapa cara di mana AI dapat memberikan dampak positif. Yang pertama, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Pembelajaran personalisasi. AI dapat menganalisis data tentang kemajuan dan gaya belajar mahasiswa untuk menyediakan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Ini memastikan setiap mahasiswa mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan kecepatan dan kemampuan mereka. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan mahasiswa. Interaktivitas yang lebih tinggi. AI dapat menyediakan konten pembelajaran yang lebih interaktif melalui simulasi, pemain edukatif, dan alat bantu visual yang menarik, membuat belajar menjadi lebih menyenangkan dan motivasi. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan pembelajaran. Dukungan belajar yang berkelanjutan. Asisten virtual berbasis AI dapat menyediakan dukungan belajar 24/7. Dukungan belajar. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan pembelajaran. Dukungan belajar yang berkelanjutan. Asisten virtual berbasis AI dapat menyediakan dukungan belajar, menjawab pertanyaan mahasiswa, dan memberikan penjelasan tambahan kapanpun diperlukan, meningkatkan rasa percaya diri dan kepuasan. Selanjutnya, pembahasan ketiga, yaitu peran dosen dalam konteks penggunaan AI dalam pembelajaran. Dalam konteks penggunaan AI dalam pembelajaran, peran dosen tetap sangat penting dan bahkan menjadi lebih dinamis. Berikut adalah beberapa peran utama dosen dalam ekosistem pembelajaran yang menggunakan teknologi AI. Yang pertama, fasilitator pembelajaran, integrasi teknologi. Dosen bertindak. Yang pertama, fasilitator pembelajaran, integrasi teknologi. Dosen bertindak sebagai fasilitator yang mengintegrasikan
Yang pertama, fasilitator pembelajaran. Integrasi teknologi. Dosen bertindak sebagai fasilitator yang tolong kamu, Pi. Mengintegrasikan. Oke. Fasilitator pembelajaran. Integrasi teknologi. Dosen bertindak sebagai fasilitator yang mengintegrasikan teknologi AI ke dalam kurikulum dan metode pengajaran. Mereka memastikan bahwa AI digunakan secara efektif untuk mendukung proses belajar mengajar. Yang kedua, panduan penggunaan AI. Dosen memberikan bimbingan dan dukungan kepada mahasiswa dalam menggunakan alat berbasis AI, membantu mereka memahami cara memanfaatkan teknologi tersebut untuk pembelajaran yang lebih efektif. Yaitu selanjutnya yang kedua, pemantauan dan evaluator. Pemantauan kemajuan mahasiswa, dosen menggunakan data dan analisis yang disediakan oleh alat AI untuk memantau kemajuan dan kinerja mahasiswa. Dengan demikian, mereka dapat memberikan intervensi yang tepat waktu dan khusus kepada mahasiswa yang membutuhkan. Evaluasi holistik. AI dapat membantu dalam evaluasi, tetapi dosen tetap diperlukan untuk memberikan penilaian holistik yang mempertimbangkan aspek-aspek yang tidak dapat diukur oleh teknologi, seperti kreativitas dan pemikiran krisis. Yang ketiga, desain dan pengembangan kurikulum. Desain pembelajaran. Dosen bertanggung jawab untuk merancang dan mengembangkan kurikulum yang menggabungkan teknologi AI. Mereka memastikan bahwa materi pembelajaran relevan, terkini, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Yang ketiga, adaptasi materi. Dosen menyesuaikan materi pembelajaran berdasarkan umpan balik dan alat AI untuk memastikan bahwa setiap mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar yang optimal. Kesimpulan, penggunaan AI kecerdasan buatan penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau disebut dengan AI dalam pembelajaran memiliki dampak positif yang signifikan. AI dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan menyediakan akses cepat ke informasi dan sumber daya, serta memungkinkan personalisasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Selain itu, AI juga dapat meningkatkan keterlibatan dan kepuasan mahasiswa dengan menyediakan platform pembelajaran yang efektif, interaktif, dan menarik. Namun, peran dosen tetap penting dalam memberikan arahan, inspirasi, dan pengalaman nyata yang tidak dapat digantikan oleh teknologi. Dengan demikian, kolaborasi antara AI dan dosen dapat menciptakan lingkungan yang pembelajaran yang lebih efektif dan menyenangkan. Terima kasih.